Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang budiman, wabil khusus siswa-siswi Al-Azhar Mandiri Palu, kita berjumpa lagi dalam program Studi Islam Al-Azhar atau Syiar Ramadan, satu tayangan yang insyaallah akan mengedukasi sekaligus insyaallah memberikan hikmah buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam program syiar tersebut, dan alhamdulillah di hadapan kita telah hadir narasumber yang insyaallah akan memberikan materi yang bermanfaat buat kita semua, khususnya adik-adik Al-Azhar di rumah yang sedang menjalani program di rumah saja dalam penanganan COVID-19. Memang situasinya agak sedikit berbeda, jadi para anak-anak kita hari ini belajar di rumah, dan insyaallah dengan tayangan Syiar Ramadan ini mampu memberikan satu pemahaman baru kepada mereka tentang kualitas menjalani puasa. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Beliau adalah selain sebagai mubalik, juga saat ini menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana yang Palu. Ustaz, bagaimana puasa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Pada kesempatan kali ini tema kita mengenai pengembangan karakter generasi muda. Kita tahu Ustaz bahwa siswa-siswi ini tentu merupakan modal bangsa yang besar, di mana mereka selain dibekal dengan kemampuan pengetahuan yang baik, juga harus punya akhlak adab yang baik. Seperti apa kira-kira generasi muda dalam pandangan Islam, Ustaz? Yang pertama, kita harus pahami bahwa visi misi besar Islam diturunkan ke muka bumi ini sebenarnya adalah penguatan karakter. Jadi semua syariat-syariat yang Allah turunkan, dari puasa, sholat, zakat, itu semuanya adalah membangun karakter. Nah, nanti kita akan coba jelaskan bagaimana generasi muda itu penting mempunyai karakter yang baik. Kalau kita lihat misalnya di dalam sebuah hadis Nabi 14 abad yang lalu pernah mengatakan, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Jadi aku diutus tidak lain dan tidak bukan itu adalah untuk menyempurnakan akhlak atau karakter. Atau dalam bahasa Arab itu dikenal dua istilah. Ada yang disebut dengan al-akhlaq, ada yang disebut dengan al-adab. Yang keduanya itu mempunyai perbedaan pengertian. Nanti kita sering dengar misalnya adab makan, adab tidur, dan seterusnya. Nah, kalau karakter ini biasanya terkait dengan sifat yang melekat pada diri manusia. Bisa karakternya baik, bisa karakter buruk. Tapi yang dimaksud ini adalah karakter yang baik. Nah, kalau kita lihat misalnya sejarah umat-umat terdahulu, mereka dimusnahkan oleh Allah itu karena persoalan karakter. Sebagai contoh misalnya, iblis diusir dari surga, itu persoalan karakter, kesombongan. Kita tidak bisa menolak bagaimana iblis ibadahnya itu bagus terhadap Allah, imannya tinggi terhadap Allah. Tapi ada satu kelemahan iblis bahwa dia merasa lebih baik dari yang lain. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu satu statement yang dilakukan iblis adalah ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan Adam dari tanah dan kau ciptakan aku dari api. Jadi iblis punya pemahaman kalau api itu lebih bagus daripada tanah. Ada dalam realitasnya itu tanah itu bisa mati dengan atau api itu bisa mati dengan tanah dalam realitasnya. Yang kedua, kita lihat misalnya peristiwa anak putra Adam, Qabil dan Habil. Terjadi pembunuhan terhadap Habil oleh Qabil, itu kan persoalan karakter, soal iri hati, dengki, dan seterusnya. Kalau kita bicara dalam Al-Quran, sejarahnya panjang sekali itu. Dan bahkan di dalam Al-Quran kisah-kisah itu kan ada dua, ada kisah kebaikan dan kisah keburukan. Hampir sebagian besar kisah keburukan, pemusnahan terhadap satu bangsa dan satu kelompok individu itu adalah persoalan karakter, seperti Fir'aun, ada kesombongan tinggi. Kemudian ada yang kita kenal Qarun, ada yang kita kenal Haman dan sebagainya. Itu dihancurkan oleh Allah karena karakter. Nah, kebalikannya juga berita kesuksesan yang disebutkan dalam Al-Quran itu persoalan karakter juga. Nah, kalau kita mau telusuri, Al-Quran itu the book of character, buku tentang karakter, the book of good character. Sebagai contoh misalnya puasa. Apa sih yang diinginkan puasa ini? La'allakum tattaqun. Dengan puasa ini Anda menjadi orang bertakwa.
bertakwa. Dan orang bertakwa itu apa maksudnya? Orang yang di dalam dirinya berkumpul kebaikan-kebaikan, karakter-karakter yang bagus. Nah, makanya kalau dijelaskan dalam Al-Quran itu, yang dianggap orang-orang yang berkarakter itu macam-macam itu. Misalnya dia menginfakkan hartanya, kalau bicara itu tidak pernah menyakitkan orang dan seterusnya. Artinya semuanya yang baik-baik. Dan kalau kita lihat sejarah lebih dalam lagi, hampir sebagian besar beberapa perusahaan-perusahaan besar itu hancur, kolaps, bangkrut, itu kan persoalan karakter. Maka kita bisa kesimpulkan semakin bagus karakter seorang maka semakin sukses. Semakin buruk karakter seorang maka dia akan semakin hancur. Nah, di sininya generasi muda ini penting. Generasi muda, kita tahu generasi muda ini adalah yang akan mengambil step atau langkah-langkah kita berikutnya, dan kita berharap dari mereka ini untuk mencapai kesuksesan. Dan salah satu syarat untuk bisa sukses itu adalah selain juga ilmu pengetahuan, juga karakter. Tapi ingat, kalau orang berilmu pengetahuan tinggi tapi tidak dibarengi dengan karakter, maka dia akan hancur. Kita bisa lihat sejarah banyak sekali orang-orang berilmu tinggi tapi tidak dibarengi oleh karakter yang baik, maka dia kemudian menjadi orang-orang yang dieliminasi dalam masyarakat atau dipinggirkan dalam masyarakat. Jadi intinya adalah generasi saat ini salah satu yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana membentuk karakter terhadap diri mereka. Bukan cuma sekedar menanamkan ilmu pengetahuan, tapi bagaimana membangun dalam diri mereka itu karakter-karakter seperti jujur, punya integritas, tanggung jawab, dan sebagainya. Ini yang paling penting harus kita tanamkan ke mereka itu. Ya, jadi baik Ustaz. Islam sebagai ajaran paripurna tentu menjunjung tinggi akhlakul karim. Bahkan ada satu ujaran mengatakan bahwa dahulukan akhlak daripada fikih. Betapa pentingnya posisi akhlak di dalam kehidupan kita. Seperti apa nilai-nilai akhlak itu kita jabarkan dalam kehidupan, terutama generasi muda saat ini, Ustaz? Yang pertama, tidak bisa kita pisahkan perilaku kita dengan akhlak dan adab. Makanya para ulama dulu mengatakan, saya mempelajari adab itu lebih penting ketimbang mempelajari ilmu. Kenapa? Tadi yang saya katakan tadi, kalau orang mempelajari ilmu itu belum tentu ilmu itu bisa mengantarkan orang kepada kesuksesan. Tapi kalau dia mempelajari adab disertai dengan ilmu, maka ada satu ungkapan yang menarik. Ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilma. Itu ada satu ungkapan para ulama. Pelajari adab, akhlak, etika, moralitas sebelum Anda mempelajari ilmu. Kenapa? Kalau kita mempelajari adab, kita akan hormati ilmu. Tapi berapa banyak orang yang belajar ilmu tahun dia tidak mempunyai rasa hormat terhadap ilmu dan kepada gurunya. Misalnya sebagai contoh, kalau kita lihat sekolah-sekolah yang lebih menekankan pada ilmu pengetahuan tapi meminimalkan peran karakter dalam pembentukan siswa, itu kadang-kala manggil gurunya ke semaunya. Kadang-kala fenomena begitu. Kalau kita lihat di barat misalnya, itu kan manggil gurunya dengan namanya saja, yang menurut etika kita sebagai seorang muslim dan etika ketimuran itu kan tidak sopan. Atau kadang-kala berpakaian semaunya, karena mereka pada pakai dalih, ini kan hak asasi manusia. Nah, kalau orang pakai adab, jangankan dia berhadapan dengan buku saja, dia harus hormati buku itu. Misalnya, buku itu tidak boleh dilipat-lipat, masukin ke kantong. Itu kan dulu kita waktu masih sekolah kan kita masukin ke kantong kan buku. Nah, padahal itu secara etika tidak bisa, tidak dibenarkan. Ada. Kemudian terhadap guru misalnya bagaimana cara berkomunikasi, cara bertanya, cara memandang, itu diajarkan. Makanya ada satu kitab, judulnya itu adalah Ta'limul Muta'allim. Mungkin kita pernah dengar itu. Ya, kitab yang digunakan para santri di pesantren-pesantren tradisional itu mengajarkan bagaimana para santri itu mempunyai akhlak terhadap ilmu pengetahuan, terhadap gurunya, dan terhadap sumber belajarnya. Karena sumber belajar itu bukan benda mati, dia benda hidup. Nah, karena dia benda hidup, maka dia harus diberikan penghormatan. Jadi, kalau ditanya bagaimana menjabarkan nilai-nilai karakter atau nilai-nilai akhlak di dalam diri siswa, dalam setiap pembelajaran, dalam setiap perilaku harus diberikan. Tapi kadang-kala siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya di sinilah pentingnya setiap sekolah, semua Al-Azhar, semua SMP Al-Azhar ya, SMP, SMA dan seterusnya itu jangan lepaskan akhlak dari semua pembelajaran ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan harus juga disertai dalamnya adalah penanaman nilai. Seperti contoh begini, misalnya menanamkan nilai-nilai karakter di dalam pembelajaran matematik. Kita pikirkan matematik ini
ilmu sekuler, ilmu yang ya diajarkan seperti apa adanya. Tapi di dalam pembelajaran matematik juga bisa ditanamkan nilai-nilai moral. Misalnya contoh, kita bertanya kepada siswa 10 ditambah 10 berapa? Siswa akan menjawab 20. Nah, di situ kita bisa tanamkan nilai kejujuran. Dimanapun Anda berada, meskipun Anda dipaksa untuk mengatakan yang selain dari 20, meskipun Anda diberikan uang yang banyak untuk mengubah jawaban tersebut, Anda tidak boleh mengubah jawaban tersebut, tetap dalam kejujuran. Kita tanamkan nilai kejujuran. Iya. Sama dengan kita mengajarkan sejarah kepada para peserta didik, bukan cuma sekedar narasi siaran, tapi ketika bicara sejarah itu, misalnya kalau kita belajar sejarah Islam tentang Abbasiyah, kenapa Abbasiyah bisa hancur. Nah, itu kita bisa tanamkan kepada peserta didik nilai-nilai moral, kenapa Abbasiyah bisa hancur dan bagaimana caranya supaya kita tidak hancur. Belajar sejarah. Ya, guru itu seharusnya bukan cuma sekedar mengajar sepi dari nilai moral, semua pembelajaran harus masukkan di nilai moral. Semuanya begitu. Iya. Nah, ini yang jarang terjadi di dalam sekolah-sekolah ini. Baik Ustaz, ini kan cara fenomena. Ini zaman berubah, musim berganti. Kita tahu bahwa sepersedikitnya akan memengaruhi pola pikir maupun karakter remaja masa kini. Mereka akan melihat kehidupan masa depan nantinya yang penuh dengan modernitas. Tentu akan memengaruhi nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh orang-orang tua dulu. Seperti apa kira-kira kita ingin upaya mempertahankan akhlak itu agar tetap istiqomah dalam diri di tengah badai pusaran masa kini dan ke depan yang nantinya akan semakin dinamis, Ustaz? Yang pertama, kenali dulu. Dari segi kognitif, Anda harus pelajari mana adab dan karakter yang baik, itu satu. Yang kedua, alasannya apa. Dan alasannya apa ini perlu dilaksanakan. Jadi harus ada reasoning. Jangan kita mengajarkan kejujuran kepada anak tapi tidak berikan reasoning. Kejujuran apa? Yang kedua, habituation. Jadi harus ada bahasanya itu harus dibiasakan. Pembiasaan itu tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Nah, di sinilah perlu keterlibatan komunitas sekolah. Sekolah termasuk juga orang tua. Yang dimaksud komunitas sekolah siapa? Ya gurunya, ya lingkungan belajarnya, siswanya, itu semuanya terlibat. Yang kedua itu adalah guru. Guru juga jangan lepas tangan ketika dia menyekolahkan anaknya di sebuah institusi pendidikan. Lalu dia bilang, sudahlah yang penting guru saja yang mengajar. Oh, dia harus memberikan contoh. Jadi pertama adalah dari aspek kognitif pengetahuan, ya harus diberikan pemahaman dulu supaya tertanam bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Iya. Yang kedua, biasakan. Dalam sebuah pepatah Arab itu ada satu kalimat yang menarik, man syabba alai syai'in atau man syabba alai syai'in syabba alai. Barang siapa yang masih mudanya terbiasa melakukan sesuatu, nanti tuanya begitu. Kalau dari masih mudanya dia jujur, ya tuanya dia akan jadi jujur. Tapi kalau masih mudanya dia nakalnya minta ampun, lalu tidak mengalami perubahan, tuanya juga akan seperti itu. Faktor lingkungan tentu sangat mempengaruhi. Tentu kan, makanya kita lihat banyak orang tua itu nakal kan, karena masih mudanya dia nakal dan dia tidak melakukan perubahan. Nah, di sinilah pentingnya pendidikan anak usia dini. Jadi pembentukan karakter dari semenjak dini, dari rumah, kemudian dari sekolah. Yang penting pembiasaan. Baik. Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah tentu menjadi kiblat kita semua di dalam menerapkan satu contoh akhlak yang terpuji. Fenomena saat ini, Ustaz, kita diperhadapkan pada satu persoalan di mana anak-anak di zaman saat ini dia cenderung berkiblat kepada kebudayaan Barat, katakanlah Korea misalnya, yang menjadikan ini kan suatu hal yang bermasalah, dan Islam juga sangat menitik beratkan supaya anak-anak zaman sekarang itu betul-betul kembali kepada nilai-nilai Islam yang suci. Bagaimana cara kita untuk menjustifikasi persoalan ini supaya anak kita itu betul-betul berada pada jalan yang diberikan oleh Islam? Pertama, ada satu pepatah dari Ali bin Abi Thalib ya. Dia mengatakan, ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau zaman kita ini kan beda. Zaman sekarang ini kan zaman di mana teknologi informasi di mana-mana, internet juga di mana-mana. Maka pembelajaran terhadap anak pun harus melibatkan seperangkat itu. Anak-anak sekarang kan lebih pintar dari kita dengan menggunakan media-media itu. Ya, media-media itu salah satunya adalah dia bisa mengakses informasi-informasi, termasuk hiburan-hiburan.
Nah, apakah kita kemudian melarang mereka mengakses informasi dan hiburan? Tentu tidak bisa kita larang, karena ini sudah dunianya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah mengontrol mana sajian-sajian yang bisa dia tonton, mana yang tidak bisa dia tonton. Misalnya seperti Korea, film-film Korea. Tidak semua film Korea kan tidak bagus. Bisa jadi film Korea itu ada nilai pesan-pesan moral di situ. Nah, ketika misalkan ketika anak menontonnya, kita harus juga mendampingi mereka sambil memberikan penguatan moral. Oh ini nak kalau begini nanti kok akan begini. Jadi ada pesan-pesan. Tetapi kalau film-film itu tidak memberikan nilai tambah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan karakter, ya harus di-cut. Nah, jadi cara mengajarkan kepada anak zaman sekarang tidak seperti lagi zaman dulu. Dia harus dipaparkan nilai-nilai Islam seperti pengajian-pengajian kitab, tidak perlu. Tapi bagaimana dia didampingi ketika mengakses informasi sambil memberikan pemahaman-pemahaman terhadap mereka. Nah, di sini orang tua harus pintar juga. Orang tua juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ini sulitnya, kadang-kadang orang tua biarkan lepas saja anak, sehingga anak itu bebas kapanpun dia bisa nonton dan dia kemudian terpengaruh. Nah, ketika terpengaruh, dia contoh dari apa yang dia tonton. Nah, ini kemudian menjadi tidak baik untuk perkembangan mereka. Jadi sekali lagi bentuk pembelajaran terhadap mereka itu harus diubah, tidak lagi seperti zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita. Kalau di sekolah mungkin ya, kurikulumnya harus dilakukan perubahan-perubahan, desain kurikulumnya dilakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Berarti kesimpulannya tadi bahwasanya orang-orang tua maupun guru di sekolah harus memiliki kreativitas di dalam menerapkan strategi-strategi sehingga menyesuaikan dengan kemampuan anak yang terutama hidup di zaman sekarang. Kira-kira kalau menurut Ustaz, strategi-strategi seperti apa yang bisa kita terapkan dalam konteks memberikan pengajaran kepada mereka tanpa bermaksud menghilangkan minat yang ada di dalam setiap siswa di dalam hobi dan kemampuan mereka? Ya, problem terbesar dalam pembelajaran itu bukan di murid, di guru. Problem terbesar. Kenapa? Kadang-kala guru dia mengajar hanya sekedar mengajar. Kan gitu. Dan kadang-kala mereka menjadi guru bukan karena komitmen untuk jadi guru, karena tuntutan pekerjaan. Ketika pekerjaan selesai, mereka selesai. Sehingga guru yang penting sudah masuk, absen, mengajar, selesai. Tapi tidak ada satu target bagaimana mengubah mereka menjadi lebih baik, karakternya, ilmu pengetahuannya. Kita bisa lihat misalnya dalam persiapan mereka mengajar, kreativitas, inovasi pembelajaran itu sampai kita bisa lihat itu masih nol. Hampir sebagian besar. Kalaupun ada ya ada beberapa orang saya itu kan punya komitmen kuat dalam pembelajaran. Dia memang mencintai profesi guru. Nah, itu problem terbesar di situ. Nah, kalau guru ini sudah di-upgrade, pertama dia cinta profesinya. Dan dia punya komitmen dalam pembelajaran, dan dia punya target dalam pembelajaran, dia harus melakukan kreativitas dalam dan inovasi pembelajaran. Kalau ini sudah tercapai, maka yang kedua, strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran terhadap murid dilihat kepada tingkat kematangan berpikir mereka. SMP, SMA itu beda. Nah, dalam SMP misalnya, kita harus mengetahui psikologi mereka. Strategi belajar itu menyesuaikan perkembangan kejiwaan siswa. Nah, kalau SMP setelah dilakukan analisis, observasi terhadap mereka, modelnya seperti apa? Apakah mereka ini efektif kalau pembelajaran dengan model ceramah misalnya? Efektif atau tidak? Setelah melakukan sejenis observasi dan riset terhadap mereka, maka disimpulkan, oh solusinya begini. Maka yang lebih efektif itu pembelajaran bukan cuma pembelajaran di kelas, tapi melibatkan siswa untuk masuk ke tempat-tempat di mana situ ada problem. Misalnya, ajaklah siswa ke tempat kampung termiskin yang ada di sini. Dia lihat bagaimana. Dia akan muncul satu empati dan simpati kepada mereka sambil guru tuh menjelaskan. Jangan diajak ke tempat-tempat hiburan terus. Artinya mereka menjadi antisosial. Kan begitu kan? Antisosial begini. Saya masa bodoh lah dengan apa yang terjadi. Tapi ajak mereka ke tempat-tempat di mana situ banyak misalnya kemiskinan, persoalan dan seterusnya. Sehingga mereka berpikir, oh kalau begini kita harus melakukan ini. Nah, dari SMP itu kan bisa tersentuh hatinya. Jadi harus kalau menurut saya memang harus diubah. Diubah itu adalah 50% dia bisa menggunakan teori-teori dalam kelas, tapi 50% juga dia harus dilibatkan dalam bahasanya itu, dilibatkan dalam setiap aktivitas-aktivitas di luar kelas. Dan itu yang penting.
Menurut saya seperti itu. Iya. Tapi sampai saat ini belum ada yang memang mengubah pembelajaran seperti itu. Misalnya sebagai contoh, misalnya kalau di sini, di mana kampung paling miskin di sini? Di mana kira-kira itu? Ya katakanlah di daerah-daerah itu. Di daerah itu dia aja mereka kasih lihat bagaimana mereka punya kehidupan, bagaimana anak-anak melihat kecil langsung di lapangan langsung sehingga di mereka lapangan. betul-betul Tersentuh. merasakan empati. dan memiliki empati. Iya, dari empati kan muncul simpati. Iya. Dari simpati muncul gagasan bagaimana melakukan pemberdayaan. Jadi anak-anak itu dari sekarang sudah dimulai ditanamkan sifat empati itu. Jangan empati menangis kalau nonton film Korea yang sedih, Iya. baru dia menangis, jangan yang seperti Iya. itu. Saya pikir itu Pak Riz. Iya, baik. Pak Prof, saya tertarik tadi dengan penjelasan Pak Prof. Berarti sekolah dalam hal ini sebagai rumah kedua bagi siswa tentu dapat memberikan satu model pembelajaran yang efektif bagi siswa, dan Pak Prof tadi menjelaskan berkaitan dengan itu gurulah yang menjadi penentu Iya, semua. Saya teringat dengan salah satu perkataan guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Al-Madrasatu ya Ustaz, sekolah itu kembali ke gurunya. Iya, betul. Alhamdulillah Al-Azhar menjadi satu pernyataan yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai pendidik, bahwasanya siswa akan mengikuti semua apa yang kebaikan-kebaikan manakala gurunya lah yang memberikan contoh yang baik. Ya, kira-kira kalau kita posisi sebagai guru ini Ustaz, selain kita mengajar di sekolah, hal-hal teknis yang dapat kita berikan ke anak-anak agar anak-anak itu betul-betul dapat menyerap ilmu ketika kita, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi dari aspek afektif juga psikomotor mereka. Yang sering diabaikan oleh orang itu aspek spiritualitas. Orang kan bicara afektif, moral, emosi, emotional intelligence, bicara tentang kecerdasan emosi kan, kecerdasan intelektual. Emosi pun kadang-kadang emosinya tidak bersifat spiritual tapi bersifat materialistik. Maksudnya apa? Tidak mengikut sertakan Tuhan di situ, tidak melibatkan Allah di dalam itu. Nah, salah satu kalau kita ingin efektif pembelajaran, kalau kita lihat guru-guru kita itu ikhlas. Nah, ikhlas itu spiritualitas. Guru mengajar karena mereka punya target. Target yang pertama adalah ini bagian dari perintah Nabi. Kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama di sini termasuk guru. Kan ulama itu dari kata alim. Alim orang yang berilmu. Ilmu itu harus disampaikan. Yang menyampaikan namanya guru. Maka kalau kita lihat hadis-hadis Nabi bicara tentang bagaimana penghargaan Allah terhadap guru itu tinggi sekali. Guru itu malah melebihi semua profesi yang ada di dunia ini. Bahkan sampai ikan di lautan mendoakan guru. Kan begitu dalam hadis Nabi. Hatta hitanil ma' fil bahar. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan para guru. Luar biasa itu profesi. Jadi harus paham profesi itu profesi mulia. Yang kedua, yang ketiga, dia punya target itu bagaimana anak yang diajarkan mengalami perubahan lebih baik. Bukan cuma ilmu pengetahuan, tapi perubahan adab dan karakter itu yang paling penting. Nah, makanya supaya tidak ada sekat, murid bisa mencerna dengan baik, maka guru itu harus bersih. Pemahaman yang bersih itu maksudnya hatinya bagus, maka ada ikhlas. Jadi mengajarkan. Anda bayangkan kalau kita lihat dengan sejarah Habib Idrus, guru tua, kan dia tidak bisa berkomunikasi dengan bagus dalam bahasa Indonesia. Bahasanya pun masih bahasa. Tapi kenapa murid-muridnya mampu memahami dengan baik apa yang disampaikan? Karena dia mengajarkan dengan ikhlas. Ikhlas itu kan konsep yang mudah diucapkan tapi sulit diterapkan. Nah, selama ini kenapa guru-guru kita bermasalah? Murid-murid kemudian tidak bisa menyerap dengan baik. Nah, persoalan pertama adalah ada nggak unsur keikhlasan dalam diri mereka. Dia memang benar-benar punya komitmen mengajar bukan karena sesuatu yang lain, tapi bagaimana murid itu menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Itu yang belum dilakukan. Makanya yang pertama kali dilakukan reformasi itu mental, itu gurunya, bukan anak peserta didik. Nah, kalau mentalitas gurunya bagus, saya yakin anak itu akan bagus. Berarti saya mohon maaf, menurunnya kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang kita tidak sebut di daerah mana. Jadi secara umum di Indonesia ini kualitas pendidikan juga belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dibanding negara-negara maju kan. Berarti bisa kita simpulkan salah satu penyebabnya adalah dari aspek guru dan guru di sekolah. Oh iya, saya beri contohnya yang paling mudah. Kita mungkin pernah dengar Nabi. Nabi ini kan tidak hanya sebagai pemimpin negara, tapi sebagai murabi, sebagai mudarris, sebagai guru. Dari madrasah Nabi
itu lahir lulusan-lulusan yang luar biasa. Madrasah Nabi yang di Madinah. Siapa? Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Nabi. Kenapa mereka luar biasa? Imannya luar biasa. Ya. Kemudian ilmunya luar biasa. Sampai imannya luar biasa ketika Rasul mengatakan siapa yang mengeluarkan hartanya untuk membiayai perang Tabuk. Abu Bakar bilang, saya Rasul, saya akan sedekahkan semua harta saya. Ada nggak alumni sekolah saat ini yang ketika disuruh bersedekah dia mau mengeluarkan semua hartanya? Kalau ada 1-2 misalnya. Ya belum pernah saya dengar. Semua hartanya diserahkan. Tapi ini terjadi dalam madrasah Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan alumni dari madrasah Nabi. Kenapa? Nabi itu luar biasa dalam memberikan pembelajaran. Ikhlasnya luar biasa. Cara mengajarnya pun disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Jadi yang paling ideal untuk ditiru menjadi guru itu ya Rasul. Tentu kalau kita ingin tahu bagaimana menjadi guru yang ideal dalam perspektif kenabian, ya bacalah hadis-hadis Nabi. Pesan-pesan keluar dalam hadis itu. Saya yakin kalau kita kembali kepada sumber-sumber klasik kita, sejarah-sejarah Nabi, ketika ingin menjadi guru yang sukses, anak menjadi sukses, pasti itu akan sukses. Saya yakin betul. Makanya konsep pembelajaran harusnya kita kiblat pada sumber yang sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena lakum fi Rasul uswatun Betul. hasanah. Bahwa sesungguhnya dalam diri Rasul terdapat yang baik-baik. Menarik sekali sih penjelasan kita. Kesempatan kali ini saya waktu terbatas dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita banyak mendapat hikmah pembelajaran yang luar biasa dari Prof. Rusli. Terima kasih Ustaz atas kehadiran pada sesi pertama ini. Insya Allah banyak pelajaran-pelajaran yang kita petik khususnya buat adik-adik kita. Kesimpulan dapat kita ambil bahwa insya Allah dengan iman, ilmu dan akhlak kita bisa selamat dunia dan akhirat insya Allah. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.